Bapak Ibu, yang wajib untuk seorang muslim adalah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang wajib. Lalu pemahaman detailnya cukup dengan kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mati dalam itu, insyaallah mati dalam keadaan beriman. Tapi kalau masuk ke ranah keilmuan, la ilaha illallah, kul huwallahu ahad, itu ada ulama yang menjelaskannya. Apa maknanya itu? Dalam perjalanan itu muncullah kemudian pemahaman-pemahaman yang beragam. Dan itu sudah keniscayaan, udah keharusan. Memang dari sononya sudah begitu. Dari sananya sudah ditakdirkan umat ini begitu. Jadi nggak usah disesali. Umat kita akan berbeda-beda dan berpecah belah. Karena Nabi sendiri yang ngomong, Pak. Sataftariku ummati ala salasi wa sab'ina firqah. Umatku akan terpecah jadi 73. Makanya saya tidak pernah berusaha menyatukan umat. Saya cuma mengislah. Islah itu mencari titik temu. Sehingga kemudian saling faham. Kita nggak bisa mempertemukan umat. Palestinanya udah beda-beda, Pak. Di sononya juga beda. Maka kita harus siap berbeda. Masalahnya banyak orang nggak siap berbeda. Nah, itulah kesombongan baru atas nama agama. Mestikah Bapak Ibu ini tahu akidah saya Asy'ari? Nggak mesti. Tapi cukup mengetahui bahwa Allah Ta'ala laisa kamitsli syai'. Surat Syura ayat 11. Tidak ada yang serupa dengannya. Allahu ahad, Allahus samad, ya. Allah itu ahad, esa. Penjelasan esa itu yang paling enak pakai sifat 20. Allah wujud kidam bako. Ya, masih diajarkan nggak, Bu? Masih hafal nggak? Anak-anak kita kayaknya udah nggak hafal, Bu. Ini dosa-dosa kita ini. Anak-anak kita saya udah nggak ngerti. Di saat krisis begini, muncullah kemudian kelompok yang menyalahkan sifat 20. Tengku ini kan dia meyakini sifat 20. Allah wujud kidam bako. Nanti ada orang-orang yang sudah berpakaian ustadz, tapi dia tidak mengerti sifat 20, ngomong sifat Allah kok cuma 20. Tuh kan gak ngerti kan. Tanya ke para tuangku, bener gak sifat Allah 20? Kalau ada ustadz nih ngajarin sifat 20. Enggak. Iya, itu cuma cara memahami sifat yang tiada batas itu. Kan pusing, Bu? Pusing nggak? Sifat Allah tiada batas. Gimana? Pusing nggak? Nah, biar rumusannya nggak salah faham, ulama kita merumuskan menjadi sifat 20. Bahkan diringkas sifat 13. Kalau saya cukup itu aja. Allah ahad, Allah samad, selesai. Sama ayat yang terakhir, lam yakun lahu kufuwan, udah selesai. Itu udah mencakup sifat 20. Allah ahad disebut tauhid ahadiyah atau tauhid huwiyah karena diawali dengan kul huwallahu ahad. Ahad itu artinya satu tunggal dan tidak bisa digambarkan. Dia tidak berdiri pada sesuatu yang lain. Zatnya tidak terdiri dari partikel-partikel. Ya. Banyak macam penjelasan ahad itu. Ada versi akidah, ada versi sufi. Nanti kami insya Allah di surau di Payakumbuh nanti bahas tentang ahad itu. Ada namanya kitab Tufal Mursalah Martabat 7. Itu ada pembahasan khusus versi sufi. Ada yang versi Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah. Itu cuma versi-versi untuk memahami dengan kuat kul huwallahu ahad itu gimana. Yang paling lucu, apa kata mereka? Gak usah ikut Imam Asy'ari. Imam Asy'ari bukan sahabat Nabi, gitu ya. Bukan salaf loh. Imam Asy'ari kan 2/3 hidupnya bagian dari salaf. Lalu mereka menawarkan tauhid yang baru, namanya 3 tauhid: uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Yang si pembuat tauhid ini bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan nabi, bukan salaf. Namanya Ibnu Taimiyah. Wafat tahun 708 Hijriah. Bukan salaf, bukan sahabat Nabi. Loh, kenapa saya harus ikut tauhid yang 3 tapi nggak boleh ikut yang sifat 20? Nanti mulai masuk nih, siapa tahu udah masuk ke masjid kita nih. Kayaknya udah masuk sih ya. Langsung kepada Allah, langsung kepada Rasulullah. Sama jualan mereka begitu. Maka mereka punya channel ya, di YouTube. Ma qalallahu wa rasuluhu.
Apa yang Allah katakan dan Rasul katakan saja. Kita dengerin ceramahnya, kalamnya dia, bukan kalamnya Allah, bukan kalamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kafir kayaknya enggak ya. Jadi mereka enggak mengkafirkan Tuanku kayaknya enggak. Tengku ya, Tengku Zulkarnain kayaknya enggak dikafirkan. Cuma mereka mengatakan sesat. Nah, ini mulai perang akidah nih Bapak Ibu. Mulai perang akidah. Bapak Ibu cek guru-guru tuanya semua itu mengajarkan sifat 20. Sifat 20 itu adalah buah dari manhaj ahli sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, disebut Asy'ariyah. Apa kata mereka sekarang? Akidah Asy'ariyah sesat. Bu, selesai Bu. Kita dibilang sesat Bu. Jadi ibu yang belajar sifat 20 masa kecil, bapak yang belajar sifat 20 masa kecil itu dianggap sesat. Ngajak perang nggak tuh? Ngajak perang itu Pak, tapi perangnya perang ideologi, teologis. Nah ini salah satu virus di akhir zaman. Lebih bahaya dari virus corona. Lebih bahaya dari virus corona. Serius. Virus corona paling menghindar-hindar dari orang, curiga dengan orang punya virus. Tapi kalau virus ini curiga orang ini ahli neraka gitu. Oh ini sesat nih, ini sesat nih, dia sesat deh, begitulah terus. Ini korban nih. Korban disesat-sesatkan. Jangan-jangan antum korban kita. Anak kuliahnya di tempat itu dulu kan, di Jakarta tuh. Masya Allah. Afan tadi ya. Ya hitung aja. Ibnu Taimiyah abad ke-8 Hijriah, Imam Asy'ari abad ke-3 dan ke-4 Hijriah. Mana yang lebih dekat ke masa Rasulullah? Imam Asy'ari. Kenapa yang dianggap salaf Ibnu Taimiyah? Ya. Nggak usah pakai dalil-dalil dulu deh. Ya. Pakai tahun aja beres. Ya, Imam Asy'ari wafat tahun 324 Hijriah, lahir sekitar tahun 250-an, 25 atau 60. Lebih duluan beliau. Dan mereka buat kabar palsu tentang Imam Asy'ari. Imam Asy'ari 3 periode. Masa Mu'tazilah, masa Asy'ariyah, lalu masa Salaf. Loh, kok masa Salaf itu belakangan? Beliau hidup di masa Salaf, berguru kepada Imam Salaf, namanya Imam Zakaria As-Saji. Nama gurunya beliau Zakaria As-Saji, murid dari Imam Muzani. Muzani murid dari Imam Syafi'i. Imam Saji pun berguru kepada Al-Karabisi, kawan Imam Ahmad. Imam Karabisi dan Ahmad berguru ke Imam Syafi'i. Karabisi, Ahmad beda penjelasan mengenai akidah, tapi akidahnya sama. Bertengkar mereka di masa hidup. Jadi cerita-cerita sekarang, debat-debat begini bukan barang baru. Al-Karabisi dulu dianggap sesat oleh teman-teman Imam Ahmad. Jadi kalau antum tar dianggap sesat, tar, terima aja tar. Ya. Kenapa pemahaman mereka itu seperti ini? Kalau tidak semangat, boleh kan? Kenapa sampai tertumpuk seperti itu? Karena informasi banyak. Atau memang ada doktrin yang tidak boleh subhan, tidak boleh semua orang, tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena kita sendiri bukan dari basic agama, kita bisa cari. Iya. Baik, jawabannya nyambung tadi dengan pertanyaan antum Ustaz. Jadi tadi itu bukan hadis, tapi perkataan Imam Salaf Muhammad bin Sirin, temannya Hasan al-Basri. Beliau mengatakan, "Fanzur amman ta'khuzuna dinakum." Perhatikanlah kamu berguru kepada siapa. Nah, kalam ini dijadikan oleh mereka sebagai hujjah untuk tidak boleh berguru kecuali kepada yang sefaham dengan mereka. Ya. Maka kelompok tadi yang antum tanyakan, yang saya bedah di Tangerang ya, kitab Syiah Jum'ah menjawab Salafi Wahabi. Itu mereka punya doktrin tidak boleh berguru kepada selain ustadz mereka. Itu memang karena mereka punya beberapa kitab yang kita cek melarang al-julus ma'alil bid'ah. Duduk bersama ahli bid'ah dilarang, apalagi ngaji. Jadi ada doktrin begitu. Mereka ambil dari sikap Imam Ahmad, sikap Imam Salaf, tetapi konteksnya sudah berbeda. Dulu imam-imam itu tidak mau bermajelis dengan kelompok namanya Qadariyah yang menolak takdir.
Kalam itu diambil, jangan duduk dengan ahli bid'ah, maksudnya kelompok Qadariyah. Mereka pakai sekarang jangan duduk bersama kelompok bid'ah, yaitu Asy'ariyah, Sufiyah. Bahkan mereka gagal paham, dikira Sufi itu Syiah. Syiah mana ada Sufi? Nggak ada Sufi di Syiah. Syiah itu ajarannya irfani, namanya filsafat ketuhanan, ya, falsafah ilahiyah. Kalau di tasawuf itu masuknya ke ahlus sunnah wal jamaah. Jadi memang mereka mendoktrin itu, nggak bisa di ini. Memang mereka doktrin begitu, dan teksnya sudah banyak. Termasuk pimpinan-pimpinan yang sekarang itu nulis di buku-buku mereka begitu. Kalau ada jamaahnya bilang nggak ada, itu dia nggak ngerti gurunya berarti. Memang doktrinnya, ya. Hati-hati aja ya. Kalau bapak ibu kan masih dengar macam-macam ya. Siapa aja guru didengerin. Ya. Memang begitu seharusnya. Ini kan ahlus sunnah yang penting. Khalas, udah. Udah ya.